Shalom dan bongimelo laku kita solanasang, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam ini kita boleh mengalami perjumpaan kembali melalui persekutuan sehat dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Mari dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerinduan dan ketulusan di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putramu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Mari kita mohon bimbingan penyertaan Roh Kudus untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Patutlah Engkau dipuji dan dimuliakan, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat. Malam ini kami berhimpun melalui persekutuan sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon ya Roh Kudus, kasih dan pimpinan bagi kami semua, di dalam mendengar, di dalam membaca, di dalam memberitakan, terlebih juga di dalam melakukan firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35 yang berbunyi perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan kata pada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai jauh kali Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya.
perhitungan itu dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukanlah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang-hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita malam ini, pengampunan yang tanpa batas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah perumpamaan tentang pengampunan, forgiveness, untuk beberapa orang bukanlah tentunya kisah yang baru. Ungkapan 7 kali, 70 kali, 7 kali, ini selalu menjadi ciri khas dari perikop pembacaan kita. Namun ada hal yang menarik, yang tentunya dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada malam hari ini. Hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita sebagai orang percaya untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita malam ini hanya ada di dalam Injil Matius. Dan jika kita melihat perikop-perikop sebelumnya, maka bacaan hari ini adalah sebuah teks atau perikop yang bersambungan dengan perikop-perikop sebelumnya, yakni tentang bagaimana kita menasihati saudara, perumpamaan tentang domba yang hilang, bahkan sampai pada siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bila perikop ini kita satukan, maka kita mendapati dan melihat bahwa perumpamaan pengampunan itu adalah juga bagian dari siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bila firman Tuhan malam ini kita cermati dengan baik, maka kita akan mendapati bahwa teks ini bukanlah teks yang biasa, yang mungkin hanya memuat prinsip pengampunan. Tetapi sesungguhnya pengampunan dalam perumpamaan yang Yesus katakan memiliki makna yang begitu dalam. Saudara-saudara, pengampunan adalah semua tindakan yang sering kita sulit lakukan. Tentu kita pernah mengalami dan mungkin kita sedang mengalaminya. Seperti pada ayat 21, Petrus datang dan bertanya, bahkan sampai berapa kali ia harus mengampuni saudaranya. Begitu pula diri kita. Seringkali kita saat menghadapi orang-orang di sekitar kita, kita jengkel bahkan heran. Mengapa yang harus terus mengampuni walaupun orang tersebut bahkan tidak menyadari kesalahannya? Mengapa harus terus saya yang mengampuni? Dan dia sendiri tidak pernah menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Tetapi Yesus berkata lain.
Ia justru memberikan perumpamaan yang mengajarkan kita bahwa perumpamaan memang tidak ada batasnya. Pengampunan tidak bisa dibatasi oleh sebuah kata maaf. Tetapi beribu kata maaf menuntut kita untuk terus mengampuni. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengampunan itu sendiri telah Allah berikan bagi kita. Tentu kita amini ini. Kita menerimanya. Maka pengampunan itu yang kita kenal dalam Allah, sudah sepatutnya kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Allah dalam diri Yesus telah beberapa kali mengajarkan arti pengampunan. Kita ingat dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Yesus, ada penggalan, ada kalimat yang selalu kita ucapkan ketika kita menyatakan doa Bapa kami. Yakni, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Doa yang diajarkan Yesus ini memuat arti sebuah pengampunan, yakni pengampunan itu bukan hanya soal menerima, tetapi juga memberi pengampunan. Kita yang telah diampuni oleh Allah, selayaknya mampu untuk mengampuni sesama atau saudara kita. Saudara-saudara, pada bagian lainnya, kita ingat ketika Yesus disalib, ada ungkapan perkataan di mana ia menyatakan bahwa ia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia. Bahkan mengampuni para muridnya yang justru adalah orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Ia mengampuni Petrus yang mengaku mengasihinya tetapi justru menyangkal Yesus. Pengampunan yang Yesus ajarkan sungguh sebuah pengampunan yang melampaui batasan-batasan yang ada, bahkan melampaui batasan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita tentu diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti hati dan pribadi kita. Bahkan rasa sakit itu melebihi dari kemampuan kita untuk menerima kenyataan pahit itu. Namun pada hari ini, kita semua diajak untuk mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita diajak untuk meneladani sikap yang Yesus lakukan dengan mengampuni sesama. Lalu bagaimana caranya? Sangat sederhana. Bahwa dengan berdoa untuk kebaikan orang yang telah bersalah kepada kita, kita telah melakukan tindakan pengampunan yang melampaui akal pikiran kita. Walaupun cara ini sederhana, tetapi bukan berarti adalah cara yang memang harus kita akui bahwa kita mudah untuk melakukannya. Namun saudara-saudara, dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Sekali lagi, dengan meminta pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu mengampuni dan berdoa bagi orang yang bersalah kepada kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Allah mau memberi rahmat
namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami tunduk kembali di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami renungkan. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus. Kami sungguh menyadari kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu ini. Untuk mengampuni sesama kami yang telah bersalah kepada kami. Tuhan, kasihani kami. Roh Kudus, kuatkan kami untuk dapat melepaskan pengampunan, memberi pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, yang menyakiti hati kami, yang menduka citakan kami. Kami percaya ada kelegaan dan sukacita yang Tuhan hadirkan. Tuhan menguatkan kami untuk menyatakan itu. Bapa di sorga, berkati kami semua anak-anak-Mu yang boleh berhimpun dan bersekutu malam ini. Kami dalam hidup kami pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan, tanggung jawab, bahkan di tengah-tengah pergumulan kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami mohonkan Tuhan menganugerahkan iman dan pengharapan. Menganugerahkan kesembuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Shalom dan Bongimelo.